Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Baiklah Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mempelajari tentang notasi fungsi, nilai fungsi, bentuk penyajian fungsi, dan penerapan relasi dan fungsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan. Yang pertama, notasi fungsi. Coba Anda perhatikan diagram panah berikut. Di sini ada terdapat sebuah diagram panah dengan himpunan A anggotanya adalah X dan himpunan B anggotanya adalah Y. Di sini fungsi atau F-nya memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B, yang mana dapat kita tulis Fx menuju Y, yang dinyatakan dalam rumus fungsinya Fx sama dengan Y. Sedangkan pada diagram panah yang kedua juga terdapat himpunan A dan B. Himpunan A anggotanya adalah X dan himpunan B anggotanya adalah X ditambah 3, yang mana rumus fungsinya dapat kita peroleh Fx sama dengan X ditambah 3. Pada fungsi f, x menuju ax ditambah b dengan a dan b bilangan real, maka dapat kita peroleh yang pertama, bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Yang kedua, bentuk fx sama dengan ax ditambah b disebut bentuk rumus fungsi. Jadi bentuk rumus fungsi adalah fx sama dengan ax ditambah b. Variabel bebas dan variabel bergantung. Dalam persamaan grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan ax ditambah b, nilai y selalu bergantung pada nilai x. Jika nilai x-nya berubah, maka nilai y sama dengan fx akan berubah nilainya. Di sini y itu sama dengan fx. Variabel x pada ax disebut dengan variabel bebas, sedangkan variabel y atau sama dengan fx disebut dengan variabel bergantung. Yang kedua, nilai fungsi. Menghitung nilai suatu fungsi dengan menggunakan bentuk rumus fungsi fx sama dengan ax ditambah b, maka dapat kita peroleh nilai-nilai fungsi untuk setiap nilai x yang diberikan. Cara untuk menghitung nilai suatu fungsi yaitu dengan cara mensubstitusikan atau menggantikan nilai x pada rumus fungsi
dengan bilangan yang ditentukan, sehingga nanti diperoleh hasil fungsi atau bayangan fungsi dari f(x). Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal menghitung nilai fungsi. Yang pertama, diketahui fungsi f(x) menuju 3x dikurang 1. Tentukan A rumus fungsi, B nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4, C bayangan dari 5. Penyelesaiannya, f(x) menuju 3x dikurang 1, maka untuk penulisan rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan 3x dikurang 1, sebagaimana dapat Anda lihat pada layar Anda masing-masing. Yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4. Jadi, x tadi kita ganti dengan negatif 4. Rumus fungsi kita tadi f(x) sama dengan 3x dikurang 1. Maka berubah menjadi f negatif 4 sama dengan 3 dikali negatif 4 dikurang 1. Jadi yang x tadi kita ganti dengan negatif 4. Sehingga kita peroleh negatif 12 dikurang 1 sama dengan negatif 13. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4 adalah negatif 13. Yang C, bayangan dari 5. Maka di sini x-nya kita ganti dengan 5. Jadi F5 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 1. Sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi bayangannya dari 5 adalah 14. Contoh soal yang kedua, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus hx sama dengan negatif 2x ditambah 5. Tentukan hn ditambah 1 dan nilai a jika ha sama dengan negatif 17. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari hn ditambah 1. Dari soal dapat kita ketahui bentuk rumus fungsinya adalah hx sama dengan negatif 2x ditambah 5. Maka untuk mencari hn ditambah 1, x kita ganti dengan n ditambah 1. Sehingga diperoleh hn ditambah 1 sama dengan negatif 2 dikali n ditambah 1 ditambah 5. Negatif 2 kita kalikan ke dalam tanda kurung, sehingga diperoleh negatif 2n dikurang 2 ditambah 5 sama dengan negatif 2n ditambah 3. Jadi hn ditambah 1 sama dengan negatif 2n ditambah 3. Yang B, kita mencari nilai a jika ha-nya sama dengan negatif 17. Jadi untuk rumus fungsi hx sama dengan negatif 2x ditambah 5, x-nya kita ganti dengan a.
Sehingga kita peroleh HA sama dengan negatif 2A ditambah 5 sama dengan negatif 17. Karena yang kita cari adalah A dan hasilnya adalah negatif 17. Maka diperoleh negatif 2A sama dengan negatif 17 dikurang 5. Kenapa kurang 5? Karena positif 5 kita pindah ruaskan menjadi negatif 5. Diperoleh negatif 2A sama dengan negatif 22 dan nilai A sama dengan negatif 22 dibagi negatif 2 yaitu 11. Jadi nilai A jika HA-nya sama dengan negatif 17 adalah 11. Menentukan bentuk fungsi. Coba Ananda perhatikan baik-baik cara menentukan bentuk fungsi berikut. Contoh soal yang pertama. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Jika f2 sama dengan 13 dan f5 sama dengan 22, tentukanlah a nilai a dan b. B. Bentuk fungsi f. C. Bayangan dari 8. Penyelesaiannya, dari soal dapat kita ketahui rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian f2-nya sama dengan 13, f5 sama dengan 22. Maka di sini kita akan mencari berapa nilai a dan nilai b-nya. Fx sama dengan Ax ditambah B. Maka kita peroleh F2-nya sama dengan A dikali 2 ditambah B sama dengan 13. Jadi X kita ganti dengan 2. Diperoleh 2A ditambah B sama dengan 13. Ini persamaan 1. Kemudian F5, berarti X-nya kita ganti dengan 5. Diperoleh A kali 5 ditambah B sama dengan 22. 5A ditambah B sama dengan 22. Ini persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh persamaan 1 2A ditambah B sama dengan 13. Persamaan 2 5A ditambah B sama dengan 22. Di sini untuk mencari nilai A dan nilai B kita eliminasi kedua persamaan. Sehingga diperoleh 2A dikurang 5A negatif 3A, B dikurang B habis, 13 dikurang 22 sama dengan negatif 9. Sehingga A sama dengan negatif 9 per negatif 3 sama dengan 3.
Setelah kita peroleh nilai A sama dengan 3, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini kita ambil persamaan 1, yaitu 2A ditambah B sama dengan 13. A kita ganti dengan 3, menjadi 2 kali 3 ditambah B sama dengan 13. 6 ditambah B sama dengan 13. B sama dengan 13 dikurang 6. B sama dengan 7. Jadi nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 7. Untuk B, bentuk fungsinya. Untuk bentuk fungsi tadi fx sama dengan ax ditambah b. A sama dengan 3, B sama dengan 7. Kita substitusikan ke dalam fx sama dengan ax ditambah b. Diperoleh fx sama dengan 3x ditambah 7. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 7. C. Bayangan dari 8. Bayangan dari 8 berarti X kita ganti dengan 8. Fx sama dengan 3x ditambah 7. F8 menjadi 3 dikali 8 ditambah 7 sama dengan 24 ditambah 7 sama dengan 31. Jadi bayangan dari 8 adalah 31. Bentuk penyajian fungsi. Misalkan fungsi f dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, Q himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat disajikan dalam 5 bentuk penyelesaian, yaitu yang pertama himpunan pasangan berurutan, yang kedua diagram panah, yang ketiga persamaan fungsi, yang keempat tabel, yang kelima grafik. Pertama, himpunan pasangan berurutan. Dari soal dapat diketahui P adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah setengah kali dari. Dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan adalah 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke 6, 4 dipasangkan ke 8, 5 dipasangkan ke 10. Maka dapat kita tulis 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Yang kedua, diagram panah. Diketahui P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fungsi dari himpunan P ke himpunan Q adalah setengah kali dari. Dinyatakan dalam diagram panah adalah sebagai berikut. Himpunan P atau yang dinamakan dengan domain, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Q atau kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Lalu kita beri tanda panah dari 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10 dengan fungsinya yaitu setengah kali dari. Yang ketiga, persamaan fungsi. Diketahui P 1, 2, 3, 4, 5 dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fungsi dari himpunan P ke himpunan Q adalah setengah kali dari. Fungsi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi berdasarkan pada himpunan pasangan berurutan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Untuk mencari persamaan fungsi dapat kita peroleh dari mana kita dapatkan 2, 4, 6, 8, dan 10. 1,2. 2 kita peroleh dari 2 dikali 1. 2,4. 4 kita peroleh dari 2 dikali 2. 3,6. 6 kita peroleh dari 2 dikali 3. 4,8. 8 dapat kita peroleh dari 2 dikali 4. 5,10. 10 kita peroleh dari 2 dikali 5. Jika anggota P disebut dengan X dan anggota Q disebut dengan Y, maka X sama dengan 1/2 kali Y. Dari X sama dengan 1/2 Y, didapatkan Y sama dengan 2X. Maka bentuk ini ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X-nya anggota atau elemen dari P. Jadi persamaan fungsinya adalah Fx sama dengan 2x. Yang keempat, dengan tabel. Dari yang diketahui P 1, 2, 3, 4, 5 dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan dengan fungsi dari himpunan P ke Q adalah setengah kali dari, dapat dibuat tabelnya adalah X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan menggunakan persamaan fungsi yang diperoleh tadi, maka Fx untuk X sama dengan 1, Fx-nya 2. Untuk X sama dengan 2, Fx-nya adalah 4. Untuk X sama dengan 3, maka Fx-nya 6. Untuk X sama dengan 4, Fx-nya sama dengan 8. Dan untuk X sama dengan 5, maka Fx-nya sama dengan 10. Jadi dinyatakan di dalam tabel, yaitu tabelnya terdiri dari X dan Fx, kemudian ada himpunan P pada barisan pertama dan himpunan Q pada barisan yang kedua. Yang kelima, grafik. Diketahui P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan fungsinya adalah setengah kali dari. Berdasarkan persamaan fungsi tadi, kita peroleh persamaan fungsinya adalah Fx sama dengan 2x. Lalu kita nyatakanlah dalam diagram kartesius, di mana pada diagram kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y.
di mana sumbu X adalah mewakili dari himpunan P dan sumbu Y mewakili dari himpunan Q. Pada saat X-nya sama dengan 1, maka Q-nya atau Y-nya sama dengan 2. Saat X-nya sama dengan 2, maka diperoleh Y sama dengan 4. Berdasarkan rumus fungsinya fx sama dengan 2x dan begitu seterusnya. Penerapan relasi dan fungsi. Untuk menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan relasi dan fungsi atau pemetaan dapat ditempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu domain dan kodomainnya. Yang kedua, menyatakan relasi berdasarkan diagram panah pada umumnya. Yang ketiga, menentukan jawaban berdasarkan diagram panah yang telah kita buat. Contoh soal yang pertama, diketahui himpunan A Nina, Sandi, Mira, Yudi, Tia, dan himpunan nomor sepatu B adalah 36, 37, 38, 39, 40. Nina dan Yudi memakai sepatu bernomor 38. Mira dan Tia memakai nomor 36. Dan Sandi memakai nomor 40. A. Nyatakan relasi bernomor sepatu dari himpunan A ke B dengan himpunan pasangan berurutan. B. Apakah relasi itu merupakan fungsi? Jawab. Dari soal dapat kita ketahui himpunan A adalah Nina, Sandi, Mira, Yudi, Tia. Dan himpunan B adalah 36, 37, 38, 39, 40. A ditanya adalah relasi bernomor sepatu dari himpunan A ke himpunan B dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu Nina, 38, Sandi, 40, Mira, 36, Yudi, 38, Tia, 36. B. Apakah relasi itu merupakan fungsi? Jawabannya, relasi itu merupakan fungsi karena masing-masing anggota A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota B. Contoh soal yang kedua. 4 orang anak bernama Fandi, Irwan, Wulan, dan Dendi. Fandi dan Irwan berbadan tinggi, sedangkan anak yang lain tidak. Wulan berambut keriting, anak yang lain tidak. Irwan, Wulan, dan Dendi berkulit kuning, anak yang lain tidak. A. Buatlah diagram panah yang menghubungkan setiap anak dengan sifat fisiknya. B. Siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? C. Siapakah yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting? Penyelesaiannya berdasarkan petunjuk untuk menyelesaikan soal cerita tentang relasi dan fungsi. Ada langkah-langkah yang kita lalui. Yang pertama, menentukan domain dan kodomainnya, kemudian menyatakan relasinya berdasarkan diagram panah. Untuk membuat diagram panah, kita harus mengetahui apa domain dan kodomainnya. Dari soal dapat kita ketahui domainnya adalah 4 orang anak, yaitu Fandi, Irwan, Wulan, dan Dendi. Sedangkan kodomainnya adalah sifat fisiknya, yaitu berbadan tinggi, berambut keriting, dan berkulit kuning. Untuk membuat diagram panah, kita misalkan himpunan A adalah domainnya, yaitu Fandi, Irwan, Wulan, dan Dendi.
Sedangkan himpunan B atau kodomainnya adalah sifat fisiknya, yaitu tinggi, berambut keriting, dan berkulit kuning. Dari soal dapat kita ketahui Fandi dan Irwan berbadan tinggi, berarti panahnya dari Fandi ke tinggi, Irwan ke tinggi. Kemudian Ulan berambut keriting, dari Ulan ke keriting. Kemudian Irwan, Wulan, dan Dendi berkulit kuning. Maka arah panahnya dari Irwan ke kuning, Wulan ke kuning, dan Dendi ke kuning. Sehingga kita perolehlah diagram panahnya. Yang B, siapakah yang berbadan tinggi dan berkulit kuning? Berdasarkan diagram panah dapat kita lihat anak yang berbadan tinggi dan berkulit kuning adalah Irwan. Yang C adalah anak yang berkulit kuning tetapi tidak berambut keriting adalah di sini yang tidak berambut keriting berkulit kuning adalah Irwan dan Dendi. Demikianlah penyelesaian dari contoh soal penerapan relasi dan fungsi. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.